Oke, mohon perhatian teman-teman sekalian. Untuk acara workshop daringnya kita mulai. Mohon izinnya Bu Bona ya. Ya, silahkan, monggo. Oke, baik. Selamat siang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada narasumber kita yang sangat luar biasa sudah hadir di tengah-tengah kita semua, Bu Elmi Bonavita Zahro, MC Psikolog yang merupakan Kepala Program Studi Universitas Psikologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Terus yang saya banggakan juga seluruh peserta yang saat ini sudah bergabung bersama kita dalam kegiatan workshop daring melalui kanal webinar Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam mengikuti kegiatan workshop daring kerjasama antara NU Online dan juga Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Nah, kegiatan ini akan berlangsung selanjutnya karena untuk kegiatan hari ini kita sudah masuk ke episode yang kedua. Jadi teman-teman jangan bosan, pokoknya nanti tunggu aja informasi-informasi mengenai kerjasama antara NU Online dan juga Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Teman-teman sekalian, adapun tema kita pada siang hari ini adalah mengapa orang mudah percaya hoax. Nah, nanti penyampaian yang akan disampaikan oleh Bu Bona nanti akan berkaitan dengan perspektif psikologi bagaimana kita melihat kecenderungan manusia yang kecenderungan manusia dalam memproses informasi hoax dan bagaimana sih cara menanggulanginya supaya kita tidak mudah percaya dengan informasi-informasi yang kita tidak tahu kejelasannya seperti apa. Dan teman-teman peserta workshop yang berbahagia, ada beberapa aturan nih yang ingin saya sampaikan supaya teman-teman nanti selama mengikuti workshop dan juga workshop ini berjalan dengan stabil dan sebagaimana mestinya. Yang pertama, teman-teman boleh dinyalakan videonya supaya nanti kelihatan wajah-wajah ganteng dan cantiknya. Kemudian audionya harap dimatikan supaya nanti kita bisa mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Bu Bona. Terus yang selanjutnya, nanti untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, jangan lupa mengisi absensi yang nanti akan dikirim oleh panitia di room chat. Jadi jangan lupa diisi kalau teman-teman pengen dapat sertifikat. Selanjutnya, lagi-lagi saya ingatkan kegiatan ini sudah masuk ke episode kedua dan nanti minggu depan selanjutnya akan ada lagi episode lainnya dan untuk kali ini kita berbicara soal hoax dalam perspektif psikologi dan tema-tema yang keren lainnya. Jadi teman-teman jangan bosan dan stay tune terus ikut di kegiatan kerjasama antara NU Online dan juga Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Nah teman-teman, kegiatan workshop kita kali ini kami sudah menghadirkan narasumber seperti yang saya bilang tadi yang sangat luar biasa. Ini Bu Elmi Bonavita Zahro, MC Psikolog yang merupakan Kepala Program Studi Psikologi di Unusia. Dan kalau anak-anak psikologi lebih akrab memanggil beliau Bu Bona. Tapi sebelumnya, sebelum nanti Bu Bona menyampaikan lebih detail, lebih akurat, dan lebih jelas mengenai tema kita pada hari ini, izinkan saya, Dwi Putri, selaku moderator, membacakan CV dari Bu Bona, supaya nanti kita lebih dekat dan lebih asik dengan Bu Bona. Teman-teman sekalian, nama lengkap narasumber kita, Elmi Bonavita Zahro, MC Psikolog. Kemudian beliau lahir di Kediri pada tanggal 22 Agustus 1990. Sebentar lagi, 2 hari lagi ya, akan ulang tahun. Kita duluan aja yang ngucapin selamat ulang tahun Bu Bona. Kemudian Terima kasih. Beliau juga seorang psikolog klinis dewasa dan juga dosen di psikologi Unusia. Kemudian alamat di Depok. Nomor HP, teman-teman kalau ada yang mau nyatat silakan dicatat. Mau dicatat. Email aja mungkin Dwi, email aja Wi. Supaya nanti bisa langsung konsultasi.
manajemen. Bu, nanti ya, jawabnya nanti ya. Oke, riwayat pendidikan beliau S1 di Psikologi Universitas Indonesia. Universitas Indonesia nggak ada NU-nya di tengah ya, Bu ya. Kemudian S2-nya Psikologi Profesi Klinis Dewasa di universitas yang sama, Universitas Indonesia. Kemudian riwayat pekerjaan psikolog mitra di Lembaga Psikologi Terapan UI atau LPTUI di Salemba dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Kemudian yang kedua, psikolog mitra di Unit Pelayanan dan Pengembangan Psikologi atau UP3 Unusia 2019. Perlu teman-teman ketahui bahwa UP3 ini adalah lembaga pelayanan dan pengembangan psikologi yang didirikan pada tahun 2019. Jadi teman-teman kalau pengen konsultasi dengan psikolog-psikolog yang ada di Unusia, nanti boleh menghubungi Bu Bona dan para kolega-kolega yang ada di UP3. Kemudian pekerjaan beliau selanjutnya yakni dosen prodi psikologi Unusia dari tahun 2016 sampai sekarang. Untuk media sosial, Instagram ada di @elmi_bonavita, Facebook ada di Elmi Bonavita Zahro, kemudian YouTube ada di Bonavita. Itu saja untuk CV dari narasumber kita, keren-keren ya pekerjaannya dan riwayat pendidikannya. Jadi kita sudah tidak meragukan lagi nanti apa yang akan beliau sampaikan. Dan teman-teman sekalian, adapun tujuan workshop kita kali ini memang berkaitan dengan bagaimana kita mengetahui kenapa sih seseorang bisa dan gampang sekali terpengaruh dengan informasi-informasi hoax. Kira-kira apa sih penyebabnya gitu. Nah, terus selanjutnya tujuan kita untuk mengikuti workshop ini adalah kita ingin melihat bagaimana proses kognitif manusia dalam memproses informasi hoax gitu. Kemudian selanjutnya ketika kita sudah tahu penyebabnya apa, kemudian sudah tahu bagaimana proses kognitif manusia dalam memproses informasi hoax tersebut, kita mencoba untuk bagaimana meningkatkan kesadaran dan juga bagaimana cara menanggulangi informasi hoax tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya menyerahkan langsung kepada narasumber kita, Bu Bona, untuk menjelaskan mengenai tema yang sudah kita sepakati bersama. Silakan Bu Bona. Baik, terima kasih banyak Mbak Dwi sudah diperkenalkan, salah satu mantan mahasiswa ya, karena udah lulus ya Mbak Dwi ya. Udah SPC Mbak Dwi. Ya, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman sekalian yang sudah berkenan hadir secara daring di siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kali ini nanti bisa memberikan manfaat untuk peserta yang hadir di ruangan ini hari ini gitu ya. Semoga bisa memberikan sedikit wawasan pencerahan mungkin ya. Oke, saya izin share screen ya. Oke, terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ada, Bu. Sudah ada. Ya. Sudah, Bu. Jelas. Siap. Saya mulai saja ya. Oke. Nah, ya kebetulan hari ini kita akan membahas sedikit tentang mengapa sih orang mudah percaya terhadap hoax. Hoax itu apa gitu ya? Mungkin sudah cukup familiar gitu dengan hoax itu apa. Terus kemudian saya pengen kita diskusi hari ini dari perspektif psikologi gitu. Karena kan informasi itu sendiri pasti kita sebagai manusia gitu ya, informasi yang kita terima entah itu beritanya berupa hoax atau bukan gitu ya, kita menerima cukup banyak informasi. Nah, kadang dampaknya ketika kita menerima terlalu banyak informasi, kita agak kesulitan juga gitu untuk memfilter, untuk menyaring informasi mana sih sebenarnya yang benar, informasi mana yang sebenarnya hoax gitu ya. Dan kira-kira bagaimana sih caranya agar kita lebih bijak dalam menyikapi
hal-hal tersebut gitu ya. Kita berusaha untuk melihat dari kacamata psikologi gitu ya, perspektif psikologi. Oke. Ya, tadi ada yang sempat nanya-nanya, saya orang Kediri. Jadi apa namanya, mungkin kalau ada, kan di sini nggak cuman dari area Jabodetabek ya, kayaknya seluruh Indonesia ya, mungkin ada yang dari luar Indonesia juga ya Mbak Du ya. Mudah-mudahan berkenan untuk menyimak informasi ini gitu ya. Nanti kita akan diskusi bersama. Oke. Nah, kita mulai dulu karena ini suasananya masih dalam kondisi pandemi, mungkin beberapa rekan-rekan gitu ya, kita coba ingat-ingat kembali, banyak sekali informasi yang kita terima gitu ya, terutama media online. Misalnya dari entah itu misalnya dari WhatsApp, dari misalnya Facebook, dari berbagai banyak platform digital gitu ya, yang cukup dominan gitu belakangan ini, walaupun cukup banyak juga media-media massa lainnya yang memberikan kita informasi gitu ya. Cukup familiar nggak misalnya dengan berita-berita seperti ini? Ini salah satu contoh aja misalnya. Karena ini masih pandemi, jadi saya ngambil contohnya yang pandemi ya. Misalnya minum antibiotik itu dapat membunuh virus COVID-19. Misalnya ada berita yang seperti itu, sehingga beberapa orang mungkin ada yang sudah pernah kena virus ini, kena COVID-19, terus kemudian minum obatnya ya udah antibiotik aja, karena ngerasanya kadang antibiotik itu bisa mengobati apapun gitu. Misalnya ada yang seperti itu. Mungkin ada yang pernah dengar ya informasi-informasi seperti ini. Yang kedua misalnya lagi, coba diingat-ingat kembali. Kemarin dapat informasi apa aja sih terkait COVID-19 atau misalnya penanganannya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, misalnya ada berita atau informasi pasien COVID-19 atau yang sudah pernah terpapar virus ini, sudah pernah positif, ada yang bilang bahwa tidak dapat tertular kembali karena diasumsikan sudah terbentuk antibodi COVID-19 di dalam tubuhnya sehingga udah kebal nih sama virusnya, jadi nggak akan kena lagi. Misalnya ada yang seperti itu. Yang ketiga, misalnya ini ada nih, ini saya juga menerima informasi hoax ini gitu ya, karena kebetulan di awal tahun ini kebagian kena COVID kemarin ya, jadi banyak sekali informasi yang akhirnya misalnya dari orang-orang terdekat gitu ya, ngeblast informasi kayak ngirim-ngirim informasi, coba deh ini, coba deh itu gitu. Misalnya salah satunya ini nih, yang saya ingat banget, coba minum kayu putih gitu, atau kalau nggak minum kayu putih dikasih air hangat gitu, karena dapat meredakan gejala COVID gitu, bilangnya seperti itu. Terus yang keempat, ini contoh saja misalnya virus COVID-19 itu dapat menular melalui barang produksi impor, karena misalnya kan ini dari Wuhan, Cina, terus kemudian orang-orang di luar sana, di luar negeri terutama banyak yang kondisinya parah, sehingga kalau dapat barang-barang dari Cina misalnya, atau barang-barang impor dari Cina, wah nanti masih nempel nih virusnya, misalnya seperti itu. Nah, cukup familiar nggak ya teman-teman kemarin dengan informasi-informasi ini semua yang beredar? Ini hanya sebagian kecil ya. Saya ngambil sumbernya dari kompas.com. Nah, ini contoh dari beberapa informasi hoax spesifik tentang COVID-19. Ya, itu. Misalnya ada berita-berita seperti ini. Nah, kemudian kita coba konfirmasi ya, kita coba cari tahu benar nggak sih gitu ya. Kenapa sih ini kok hoax gitu? Mungkin ada yang di sini sampai sekarang mungkin ada yang masih meyakini bahwa ini bukan hoax gitu ya, ini berita beneran dan mungkin dilakukan gitu. Nah, ternyata faktanya, ini contoh saja, antibiotik itu ini dikonfirmasi oleh ahli pulmonologi paru-paru UGM gitu ya. Beliau menyampaikan bahwa, atau mungkin kalau kita nanya sama orang yang ahli, misalnya sama dokter atau misalnya ahli mikrobiologi dan lain sebagainya, itu disampaikan bahwa antibiotik itu sebenarnya targetnya itu senjata untuk membunuh bakteri, bukan virus. Kalau virus ya minumnya antivirus gitu, dan bukan antibiotik seperti itu. Sehingga nggak tepat sasaran nih, kita nembaknya apa tapi pakai senjatanya apa gitu. Misal contoh. Terus kemudian yang kedua misalnya ini,
Nah, ini karena sekarang sedang pemerintah gencar melakukan vaksinasi gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah terkena COVID, merasa badannya sudah punya antibodi, sehingga ketika disuruh vaksin, misalnya kalau udah lebih dari 3 bulan kan nggak apa-apa gitu ya vaksin ya. Nah, itu ngerasa aku nggak perlu vaksin karena kan sudah pernah kena gitu, sehingga asumsinya aku sudah ada antibodi di dalam tubuhku. Tapi ternyata dikonfirmasi oleh ahli, kekebalan tubuh atau antibodinya itu sebenarnya hanya bertahan selama 2-3 bulan, habis itu kekebalannya menurun. Sehingga masih memungkinkan orang itu terinfeksi virus ini kembali. Gitu. Ini contoh-contohnya saja ya. Sehingga ya kenapa misalnya ada rekomendasi dari ID atau dari pemerintah, ya setelah 3 bulan pernah positif ya mari boleh gitu vaksin misalnya gitu. Terus kemudian ini. Nah, minyak kayu putih itu sebenarnya sifatnya apa, kalau kayak inhaler itu kan kayak ada mentol, ada mint yang ngerasa ada semriwing seger-segernya gitu ya, sehingga sifatnya hanya melegakan pernafasan, tapi tidak meredakan gejala COVID, karena gejala COVID kan macam-macam, berbeda-beda setiap orang itu misalnya. Yang keempat, nah ini misalnya barang impor itu kan prosesnya cukup panjang gitu ya, atau misalnya kalau kita beli online shopping gitu ya, ada paket datang gitu misalnya. Nah, virus itu kan sebenarnya hanya menetap atau kayak masa hidupnya itu hanya sekitar 12 sampai 36 jam. Setelah itu kan sebenarnya ya sudah gitu, sudah tidak menempel pada benda itu gitu ya, atau barang-barang yang dikhawatirkan ini gitu, kecuali kita desinfektan dan lain sebagainya gitu misalnya. Nah, ini contoh informasi hoax. Nah, sebenarnya hoax itu apa sih? Atau mungkin teman-teman di sini udah sering dengar hoax gitu. Tapi hoax itu apa sih sebenarnya? Gitu. Mungkin teman-teman yang belajar komunikasi atau jurnalistik mungkin lebih familiar gitu ya, apalagi teman-teman di NU Online. Nah, hoax itu sendiri, kalau saya ambil dari sumbernya Merriam-Webster, itu hoax itu adalah to trick into believing or accepting as genuine something false and often. Jadi sebenarnya hoax itu pada dasarnya kan sifatnya informasi yang salah, yang sebenarnya tujuannya untuk menipu atau mengelabuhi kita manusia, untuk agar kita itu percaya atau menerima informasi atau hal-hal yang sifatnya itu salah menjadi benar, karena terlalu sering kita terpapar atau mendapatkan informasi itu, gitu. Kurang lebih intinya sebenarnya itu hal yang salah, tapi karena terlalu sering kita mendapatkan informasi tersebut, kesannya jadi benar diterima oleh proses kognitifnya kita atau sama otaknya kita, gitu. Nah, lalu sebenarnya apa sih penyebabnya? Nah, sedikit karena saya dari psikologi gitu ya, dan di psikologi sendiri kan belajar terkait proses kognitif, kemudian juga ada sedikit tentang pemrosesan di otak, biologi, faal, syaraf gitu ya misalnya. Nah, sebenarnya ketika seseorang itu menerima informasi yang baru, kita belum familiar sama informasinya, atau juga informasi yang terlalu kompleks, itu biasanya kita sebagai manusia cenderung menggunakan informasi atau lebih nyaman menggunakan informasi yang sumbernya sudah cukup familiar gitu, untuk dapat memahaminya, atau kita sebutnya dengan istilahnya proses berpikir heuristik gitu. Nah, proses berpikir heuristik ini adalah sebenarnya mental shortcut. Kalau shortcut itu kan berarti kayak jalan pintas gitu ya, jalan pintas proses berpikir atau mentalnya kita, yang membuat seseorang memecahkan masalah dan memutuskan atau melakukan penilaian atau judgement, mengambil keputusan secara cepat dan efisien. Kita bilangnya hanya cepat dan efisien, gitu ya, efisien waktu maksudnya. Nah, cara ini atau strategi ini sebenarnya mempersingkat waktu kita dalam proses pengambilan keputusan, gitu ya, logikanya. Namun bahayanya ini bisa mengarah pada bias kognitif, gitu. Bias itu apa ya, kayak
kita punya prasangka sesuatu gitu. Kadang kan sebelum kita dapat informasi baru, kita tuh sebagai manusia sudah punya belief, value, kita sudah punya pendapat sendiri yang terbentuk dari pengalaman sebelumnya atau pengetahuan sebelumnya gitu, yang kadang mempengaruhi proses berpikirnya kita gitu. Nah, bias kognitif itu kan sebenarnya cukup banyak kalau kita belajar di ilmu psikologi gitu ya. Mungkin teman-teman yang belajar psikologi atau mungkin kognitif sosial gitu ya, salah satu yang cukup, karena bias kognitif itu cukup banyak, salah satu yang pengen dijelaskan di sini itu salah satunya adalah bias konfirmasi atau confirmation bias. Ya. Nah, confirmation bias ini itu adalah manusia, itu kita sebagai manusia, itu sebenarnya punya kecenderungan untuk mencari informasi yang mengkonfirmasi atau mendukung sebenarnya apa yang sudah ada di kepalanya kita, gitu. Apa yang sudah kita percaya, belief-nya kita, value-nya kita, pengalamannya kita, gitu. Nah, biasanya kita hanya fokus pada akhirnya menginterpretasi bukti-bukti, informasi, berita, atau apapun itu yang mengkonfirmasi apa yang kita percaya. Tapi tanpa sadar, kita sebenarnya menghindari atau menolak informasi yang berlawanan. Nah, ini disebut confirmation bias atau bias konfirmasi. Jadi sebenarnya kalau dari sini sudah terlihat ya bahwa kita sudah ada kecenderungan untuk subjektif karena kita memfilter hanya informasi-informasi yang mengkonfirmasi pendapatnya kita dari awal, hanya itu yang kita ambil. Tapi yang tidak mendukung ya kita hindari atau tidak kita ikutkan dalam proses berpikirnya kita gitu. Nah, sedikit penjelasan kenapa sih kita punya kecenderungan bias konfirmasi ini. Nah, ini mudah-mudahan saya bisa membawakannya dengan lebih ringan ya, karena terbiasa ngajar ya, jadi mungkin agak kaku gitu. Tapi mudah-mudahan teman-teman di sini cukup bisa menerima dengan nyaman gitu ya dan cukup ringan. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau seperti apa boleh ditanyakan. Nah, di dalam otak kita itu kan ada bagian namanya korteks prefrontal medial posterior, atau ya simpelnya ada bagian prefrontal yang ada di bagian depan sini, itu di bagian otak. Nah, prefrontal cortex atau korteks prefrontal itu sebenarnya kan berfungsi sebagai, kalau di psikologi itu kita belajar faal itu dia berfungsi untuk ada namanya fungsi eksekutif. Jadi berperan untuk proses analisis, kita menganalisa gitu. Kalau kita analisis sesuatu kan berarti harus ada datanya yang kita analisa ya, data atau informasi yang kita analisa gitu di situ. Nah, ketika di dalam otak kita itu sudah ada informasi-informasi terdahulu, kita cenderung dari sinilah sebenarnya ada kemungkinan terjadinya bias konfirmasi gitu. Jadi bagian otak ini tuh cukup berperan penting ketika kita tanpa sadar melakukan proses bias konfirmasi gitu. Nah, proses penilaian kita, judgment yang terjadi di dalam prefrontal cortex ini karena kita sudah ada informasi itu cukup lama, katakanlah apa ya contohnya misalnya kita punya, atau misalnya ini nih isu-isu yang yang lagi hangat misalnya tentang apa yang kemarin saya baca artikel juga di NU Online baru mengangkat tentang child free ya kalau nggak salah ya. Child free itu misalnya memang memilih untuk tidak punya anak gitu misalnya itu ya, isu yang lagi hangat nih misalnya yang baru banget, masih hangat banget. Nah, misalnya ketika saya punya belief tertentu, saya punya nilai tertentu bahwa misalnya saya seorang ibu, saya seorang istri gitu ya, dan saya juga punya anak. Sehingga ketika ada isu-isu child free misalnya, ketika saya yang ada di otak saya itu sudah punya informasi itu kuat, dan misalnya kalau di agama misalnya seperti apa, kalau misalnya dilihat dari perspektif gender seperti apa, nah mereka kan punya apa ya, pengetahuan, pengalaman, atau misalnya ketika ditanggapi oleh orang yang pernah punya trauma isu masa kecil, nah
biasanya kan akan berbeda-beda gitu ya, karena sudah ada informasi terdahulu, sehingga kekuatan informasi yang ada di dalam otak kita, di dalam prefrontal cortex ini, itu sangat mempengaruhi bagaimana pada akhirnya kita melakukan penilaian gitu. Apakah kita pro terhadap si isu child free ini misalnya, atau kita cenderung tidak setuju gitu. Sangat dipengaruhi oleh kekuatan informasi yang sebelumnya sudah ada di otak kita gitu. Sehingga untuk kita katakanlah katakan misalnya nih saya tidak setuju gitu dengan child free, atau misalnya saya setuju dengan child free. Itu untuk mengubah pendapat saya dari yang sebelumnya misalnya tidak setuju ke setuju, itu kan ada apa ya, kekuatan informasi itu tuh yang sangat berperan gitu. Sehingga ketika misalnya saya bilang saya tidak setuju, itu prosesnya cukup panjang gitu. Karena sudah ada kekuatan informasi terdahulu di prefrontal cortex kita yang memainkan peran itu. Ini misalnya ya, seperti itu. Atau misalnya isu-isu yang lain gitu. Atau misalnya ada apa ya, informasi hoax yang lain. Misalnya kalau tadi terkait COVID, karena saya sendiri misalnya kalau sakit apapun tuh ngerasa obatnya yang benar itu ya antibiotik gitu, sehingga merasa bahwa oh ketika saya positif COVID, gejala COVID kayaknya yang benar tuh itu gitu. Nah itu kan apa namanya, misalnya ada orang yang bilang ya jangan itu dong gitu, apa coba ke dokter dulu atau coba konsultasi dulu atau gimana gitu. Tapi karena saya sudah terbentuk penilaian saya yang kuat selama ini terkait ide hal itu, sehingga ya sudah saya nggak terlalu mengambil pusing, atau saya nggak terlalu memikirkan masukan-masukan atau pendapat-pendapat atau fakta-fakta yang lainnya gitu, misalnya seperti itu gitu. Nah ini saya mau menunjukkan satu video YouTube ya. Bentar, sorry, bentar. Two guys are sitting together in a bar. Sorry, suaranya kedengaran nggak ya? Videonya. Kedengaran, Bu. Oh, oke, Two siap. guys are sitting together in a bar in the remote Alaskan wilderness, arguing about the existence of God. While they're old friends, they have very different ideas on God. One is a priest, and the other is an atheist. Videonya belum ada nih kayaknya, Bu. Videonya belum muncul ya? Belum, Bu, cuma suaranya aja. Oh, oke. Sebentar, aku coba ini ya, share screen ulang. Sudah kelihatan? Sudah. Oke, saya coba mohon diperhatikan, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Oke. Together in a bar in the remote Alaskan wilderness, arguing about the existence of God. While they're old friends, they have very different ideas on God. One is a priest, and the other is an atheist. Oke, mungkin biar nggak terlalu bingung, sedikit-sedikit ya. Nah ini ceritanya ada dua orang nih lagi duduk kayak minum-minum di tempat ngopi gitu ya. Nah salah satunya tuh pendeta gitu ya. Terus kemudian salah satunya tuh ada ateis, orang ateis gitu. Nah kemudian The atheist says, "Look, it's not like I haven't given God a chance. I've even tried the prayer thing. It didn't work." The priest asks with some incredulity, "Did you really pray? When did this happen?" "Just last month," replies the atheist. Nah, intinya mereka diskusi gitu. Si ateis ini kan bilang, sebenarnya bukan aku nggak ngasih kesempatan pada Tuhan gitu, misal di situ ya disampaikannya. Aku sudah mencoba berdoa gitu. Aku sudah mencoba meminta pada Tuhan. Terus si pendetanya bilang, ini apa namanya? Pendetanya bilang, emang kapan kamu berdoa gitu? Bulan lalu gitu. I got caught away from the camp in a terrible blizzard. I was totally lost and I couldn't see a thing. It was 20 degrees below zero, and so I prayed.
I fell to my knees in the snow and cried out, "Oh God, if there is a God, I'm lost in this blizzard and I'm going to die if you don't help me." The priest looks at the atheist puzzled and says, "Well, then you must believe in God now. After all, here you are, alive." The atheist rolls his eyes and replies, "No." Nah, terus si ateis ini kan cerita gitu ya. Sebulan yang lalu itu aku mendaki gitu ya di kayak lagi mendaki, terus kemudian dalam kondisi yang cukup berbahaya. Intinya kayak hampir mati gitu ya, takut mati, sehingga aku berdoa pada Tuhan, ya Allah, tolonglah aku gitu. Intinya meminta pertolongan gitu. Terus terus si pendetanya kan, wah kalau kamu sampai sekarang masih hidup berarti kamu percaya dong kalau Tuhan bantuin kamu gitu misalnya. No, that's not how it happened. A couple of Eskimos came wandering by and showed me the way back to the camp. So, where do such different perspectives come from? Nah, terus si ateis ini bilang, enggak, aku tetap enggak percaya karena sebenarnya saat itu aku bisa tetap hidup sampai saat ini kan ada orang-orang kayak warga sekitar, orang Eskimo di situ ya bilangnya, dia yang datang nolongin saya gitu. Jadi di situ kan terlihat ada beda perspektif, beda sudut pandang dari dua orang yang lagi diskusi ini, gitu ya. Nah itulah sebenarnya yang pengen disampaikan, itu yang dimaksud dengan confirmation bias, gitu, atau bias konfirmasi. Coba saya lanjutin dikit lagi, nanti saya jelasin agak di belakang aja ya. Confirmation bias is a tendency to look for, interpret, and recall information in ways that affirm our preconception. Whenever we encounter objective facts on an issue, we look at them through the lens of our own beliefs. As a result, we see and overrate where the two intersect. The bias is strongest for emotionally charged issues, or when we search for desired outcomes. Wrapped inside popular narratives, cultural beliefs, and family values, a confirmation bias often gets passed on for generations. The priest learned from his ancestors that God is behind everything. The atheist was raised within a family that believed only in scientific knowledge. When we are confronted with unfamiliar or new situations, dilihat ya, apa yang membuat mereka berdua punya perspektif yang sangat berbeda. Pengalaman terdahulu, kalau tadi kan si pendeta karena punya pengalaman terdahulu, nenek moyangnya, nilai-nilai di keluarga, terus kemudian juga budaya, itu yang membuat dia percaya bahwa yang menolong kamu itu Tuhan gitu. Sedangkan karena si ateis ini dibesarkan dari value keluarga atau mungkin ada pengalaman tertentu yang membuat dia merasa bahwa hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu ya itu saya nggak percaya gitu. Nah, perspektif yang berbeda tuh dari situ gitu ya munculnya, sehingga kelihatan. Jadi memang kedua-duanya tuh maksudnya kenapa yang membuat berbeda itu karena ada nilai masing-masing yang memang dari awalnya berbeda gitu. A bias helps us to draw fast conclusions. If every encounter with a stranger would require us to think of all sorts of possible outcomes, we would not come to any conclusions. Economically speaking, it would be too costly. To survive in a dangerous world, we learn to operate like storytelling, pattern-seeking animals, each one of us thinking that our story in our head is the right one. Today, we can afford to slow down and think more deeply about certain issues. When we do this, we can become aware of our own biases. We begin to realize that things are often more complicated than we thought. Psychologist Peter Cathert Wasson,
who coined the term confirmation bias, left us with this fun little hypothesis rule discovery task. Let's see if you can do it. What's the rule behind the sequence of numbers 2, 4, 6? And what comes next? Write the correct number and the rule we are looking for in the comments below. Now, fast. Psychologist and Nobel Prize winner Daniel Kahneman said, "A reliable way to make people believe in falsehoods is frequent repetition because familiarity is not easily distinguished from truth," which means if there is time to reflect, slowing down is likely to be a good idea. Oke, nah kurang lebih tadi gitu. Sebentar, saya sambil share screen. Ini kembali ke PPT ya. Nah, tadi dari videonya sedikit terlihat bahwa pengalaman terdahulu, nilai-nilai budaya itu cukup mempunyai banyak pengaruh gitu terhadap apa ya, bias atau ya pendapat gitu ya seseorang. Dan kalau tadi mengutip Daniel Kahneman yang mengatakan bahwa kadang hal-hal yang salah, informasi yang salah, tapi karena frequent repetition, karena sering kali diulang, dan hal tersebut menjadi sesuatu hal yang familiar, menjadi sesuatu hal yang biasa kita terima atau kita proses di dalam otak, menjadi sesuatu hal yang terkesan benar. Gitu. Padahal sebenarnya hal tersebut mungkin belum tentu benar informasinya. Tapi karena sering frequent repetition tadi ya, repetisi, pengulangan yang berulang, pengulangan yang sering gitu membuat kita merasa informasi tersebut benar gitu dan lebih familiar dan lebih mudah diproses oleh otak kita dalam proses kognitifnya. Seperti itu. Nah, ada 3 tipe bias konfirmasi. Nah, ini mungkin teman-teman kan kalau sekarang apa ya, kalau nyari informasi kan sangat cepat gitu ya. Misalnya mau cari informasi tentang apa ya, misalnya misalnya beli handphone nih, mau beli handphone, handphone misalnya Oppo dibandingkan dengan Vivo itu tipe tertentu gitu ya, misalnya itu bagusan yang mana gitu misal. Nah, kadang cara kita mengetikkan keyword kalau pas lagi googling gitu ya atau cari informasi itu kan mempengaruhi informasi yang muncul ya kadang. Nah, itu juga dapat berpengaruh terhadap bias atau disebutnya salah satu contohnya misalnya bias search for information. Jadi cara kita mengeklik keyword yang kita tuliskan, yang kita ketikkan itu biasanya mempengaruhi informasi yang muncul gitu. Terus kemudian kalau di sosial media zaman sekarang, misalnya kalau kita apa ya istilahnya? Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu. Kalau kita ngeklik misalnya di Facebook ada atau misalnya kita di e-commerce kita belanja apa gitu misalnya, kalau kita sering mengakses informasi tentang A atau kita ngeklik sesuatu yang misalnya kita like, nah itu kecenderungannya data yang ditampilkan oleh internet karena dia tahu bahwa kita suka sesuatu hal yang kita like atau yang kita sedang cari searching informasi yang lebih banyak muncul itu informasi itu gitu. Jadi kita terpapar informasi yang memang sebenarnya kita suka gitu. Jadi dan belum tentu itu objektif gitu misalnya. Terus kemudian yang kedua bias interpretasi. Kita bias terhadap interpretasinya. Karena itu tadi kita punya pengalaman atau pendapat tertentu, nilai tertentu gitu ya. Sehingga atau pengalaman tertentu sehingga membuat kita cenderung punya bias terhadap isu-isu tertentu juga gitu. Kemudian yang ketiga bias memori. Nah gini, kita manusia itu kan banyak keterbatasannya gitu ya, termasuk memori. Nggak semua pengalaman atau misalnya kita belajar gitu ya, pengetahuan yang kita miliki itu kadang nggak semuanya tertata rapi di dalam
memori otak Tadi kita. malam. Berarti dapat lah. Kan tak jelas. Maksudnya bagi secara global sama saya. Ngapa? Bahas apa? Ini kan pastinya. Alvin Haidar, mohon maaf. Oke. Mikrofonnya dimatikan. Oke. Nah, karena kita punya keterbatasan memori ini, sehingga ketika kita mau recall, kita mau manggil, mau menggunakan memori kita, itu juga punya kecenderungan untuk hanya memori-memori yang misalnya kita ingat, yang bisa kita recall gitu, sehingga itu juga mempengaruhi biasnya kita juga gitu. Sorry. Nah, lalu sebenarnya mengapa sih manusia kita itu punya kecenderungan confirmation bias? Kita cenderung punya bias konfirmasi itu apa? Dan itu sebenarnya hampir setiap manusia mungkin ya memiliki hal ini. Yang pertama, information processing. Pas proses memproses informasinya gitu. Nah, karena yang tadi dijelaskan, misalnya seperti yang ada di video juga, yang tadi dijelaskan, manusia itu kan cenderung hanya memproses informasi-informasi yang familiar, lebih cepat gitu terprosesnya di otak. Dan otak kita juga punya keterbatasan gitu, nggak bisa banyak informasi kita proses sekaligus gitu. Sehingga kita punya kecenderungan untuk menerima atau memproses informasi yang hanya sifatnya familiar gitu, yang kecenderungannya familiar. Makanya tadi di Daniel Kahneman bilangnya makanya perlu untuk slowing down gitu ya, untuk lebih pelan-pelan gitu. Kemudian yang kedua, nah ini mungkin cukup banyak ya, apalagi kalau kayak tadi di video tadi kan kita mungkin sering di kehidupan sehari kita tuh debat sama temen atau debat sama siapa gitu ya, misalnya udah ketahuan atau misalnya pas lagi pemilu tuh, yang satu pro sama nomor 1 misalnya, nomor 2, nomor 3 gitu misalnya, katakanlah gitu ya misalnya. Nah, karena kita sudah punya pendapat atau punya kecenderungan tertentu, aku kecenderungannya ke si A, si B, si C gitu. Sehingga untuk melindungi self esteemnya kita, untuk melindungi biar nggak malu mungkin kadang kan orang juga gengsi gitu ya mungkin, sehingga dia cenderung hanya mencari informasi-informasi yang mengkonfirmasi apa yang dia percaya saja gitu. Jadi dia hanya cari informasi yang mendukung opininya saja gitu. Nah itu kan ya jelas mengarah ke bias konfirmasi gitu ya. Tapi itu hal yang wajar gitu sebenarnya. Cuman nanti nggak wajar kalau sampai berbahaya gitu. Kalau sampai misalnya kayak kemarin-kemarin ada yang karena berita hoax COVID itu nggak ada, terus ada yang sampai ngelemparin ambulans gitu misalnya. Nah itu kan ketika dampaknya jadi tindakan anarkis dan lain sebagainya, nah itu kan yang berbahaya gitu ya. Atau misalnya jadi ngelanggar prokes gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, meminimalkan disonansi kognitif. Nah disonansi kognitif itu terjadi namanya disonansi gitu ya. Jadi kan ada hal yang tidak stabil, disonan gitu ya, karena kita dihadapkan pada ada dua informasi atau dua pendapat ya yang saling kontradiktif misalnya. Yang satu misalnya mengatakan COVID itu nggak ada, yang satu bilang COVID itu ada sehingga harus prokesnya jelas atau misalnya ada yang anti vaksin, ada yang pro sama vaksin gitu. Nah, ketika kita dapat dua informasi itu kan otak kita memproses gitu ya. Nah, itu kan kadang kita juga pusing gitu. Stres juga gitu. Stres itu nggak harus stres yang negatif ya. Kalau di psikologi mungkin di psikologi kan ada stres positif, ada stres negatif gitu ya. Negatif ketika menurunkan fungsi kita gitu. Positif ya ketika kita jadi jadi makin berfungsi. Jadi untuk meminimalisir stres kita jadi berusaha untuk gimana sih caranya untuk biar nggak stres gitu. Jadi mengarahkan ke sana. Nah, karena untuk meminimalisir disonansi kognitif kita cenderung mengambil informasi-informasi yang familiar atau ya hanya mengkonfirmasi idenya kita saja gitu, pendapatnya kita saja gitu. Nah, sebenarnya kenapa manusia punya kecenderungan bias konfirmasi itu karena 3 aspek ini gitu ya. Nah, lalu
nanti mungkin teman-teman bisa diskusi juga, ngasih masukan juga. Kalau misalnya ketemu informasi itu apa sih yang dilakukan sebenarnya untuk meminimalisir bias itu, atau biar tidak jatuh ke informasi hoax yang berbahaya gitu ya. Nah, yang pertama, nah ini jelas kita perlu, nah ini kan kita perlu lebih membuka diri juga ya. Setiap orang pasti punya bias pribadi gitu. Karena kita dibesarkan mungkin dengan nilai tertentu atau pernah punya pengalaman tertentu sehingga kita punya bias pribadi. Nah, maka cukup penting kita untuk kayak melakukan introspeksi sehingga kita tahu bias pribadi itu apa, ya kita itu apa gitu. Yang kedua, nah ini yang sering banget nih. Misalnya dapat informasi misalnya di grup WA gitu, tentang grup WA, grup WA B gitu. Banyak banget informasinya. Kita cuma baca headline, kita cuma baca judul sama lihat fotonya, itu udah merasa tahu isinya apa. Jadi ngambil kesimpulan informasi itu hanya dari baca judul sama lihat foto. Kita nggak baca isi artikelnya apa, sehingga kita salah ngambil kesimpulan. Nah, itu agak kurang bijak ya, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya kita menganalisis. Ya pasti kan dibaca dulu, habis itu kita cari tahu, kita analisis. Informasi kan cukup banyak ya kalau sekarang. Nah, kita perlu menganalisis lebih lanjut informasi-informasi yang ada dan sumber yang diterima juga kita pastikan. Misalnya, nah ini karena kita kerjasama dengan NU Online gitu ya, kalau informasi dari NU Online pasti dapat dipastikan ya kredibilitas data dan informasinya, begitu ya kurang lebih ya. Nah, sehingga itu kita perlu memvalidasi data, kita perlu tahu biasanya misalnya kita tahu nih bahwa kalau dari sumbernya ABC itu memang cukup kredibel gitu datanya dan dapat kita percaya. Kalau dari sumber lain itu kok kayaknya kurang kredibel. Nah, itu kita juga sebenarnya mesti meluangkan waktu gitu ya untuk bisa cari tahu juga untuk hal-hal seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir, kita perlu sebenarnya untuk menyadari konsekuensi dari setiap tindakan yang kita buat gitu. Maksudnya gini, ketika kita memang punya pendapat A gitu ya, entah itu pas prosesnya kita bias atau tidak, kita sadar karena kita misalnya misal nih kita nggak percaya vaksin gitu, kita memilih untuk tidak vaksin. Kita sadar betul konsekuensinya itu gimana, berbahaya nggak sih ke diri sendiri ataupun orang lain. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita sadari. Jadi harapannya, walaupun kita punya kecenderungan melakukan bias konfirmasi, tapi jangan sampai kita menjadi orang yang merugikan orang lain gitu ya, karena itu juga nggak baik. Gitu. Oke. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan nggak terlalu panjang dan nggak terkesan kayak kuliah ya. Saya berusaha seringan mungkin. Oke, baik. Itu Mbak. Ini juga dari perspektif psikologi. Kalau biasanya kita tahu di workshop yang lainnya itu ya, kalau ngomongin soal hoax berarti kita hanya melihat kalkulasi berapa hoax yang yang ada di Indonesia, survei-surveinya dan lain sebagainya. Tapi untuk kali ini kita dikasih tahu, dijelaskan oleh Bu Bona mengenai apa sih penyebabnya, bagaimana proses kognitif manusia menerima informasi yang kita belum tahu itu jelasnya seperti apa, kredibilitas datanya seperti apa, kemudian bagaimana cara menanggulanginya juga seperti apa, itu dijelaskan berdasarkan perspektif dari psikologi. Luar biasa sekali Bu Bona, terima kasih. Dan teman-teman sekalian, untuk menambah semangat kita dalam workshop daring kali ini, saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman sekalian bertanya langsung dengan Bu Bona. Kalau yang ingin bertanya langsung silakan raise hand, nanti akan saya tunjuk siapa orangnya, atau teman-teman boleh juga memberikan pertanyaan di room chat. Silakan teman-teman. Mungkin ini ada pertanyaan Bu di room chat. Saya bacakan ya Bu ya. Ini pertanyaan dari Ahmad Nurrohman. Bagaimana caranya kita memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat yang awam dan sudah terlanjur mempercayai informasi hoax?
Oke. Itu dari Ahmad Rahman. Ya. Ini langsung dijawab aja. Langsung aja, Bu. Baik. Ya, makanya tadi ya, namanya seseorang sudah punya kecenderungan bias tertentu. Misalnya ketika misalnya orang yang sudah terlanjur percaya hoax gitu ya, kalau dibilang gimana caranya untuk menyadarkan dia gitu, sebenarnya perlu edukasi cukup panjang ya. Dan kalau pakai debat-debat kusir gitu sebenarnya agak susah juga ya, apalagi kalau orangnya belum mengenali biasnya dia apa gitu, dan biasanya kayak itu ya, karena dia memproteksi hanya ingin melindungi self esteemnya atau ya nggak mau belajar lebih lanjut ya, jadinya susah gitu memang. Cuman ya balik lagi kita memang perlu mengedukasi gitu ya, memang tunjukkan informasi-informasi yang cukup kredibel sumbernya gitu. Kalau memang dia nggak mau percaya, ya sudah konsekuensinya dia sebenarnya, karena kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk memiliki pemikiran yang sama seperti kita gitu. Capek di kitanya sih pada akhirnya gitu, karena ya bagaimana kita merespon dan cukup tahu kadang ya kalau mungkin pada tahap titik udah nggak bisa diapa-apain nih, misalnya kita diskusi panjang lebar nggak jelas gitu ya, karena misalnya udah jelas-jelas misalnya dia informasinya itu hoax tapi dia nggak bisa diarahkan, kita cukup paham bahwa kenapa sih. Jadi berusaha berempati mungkin, walaupun susah kadang ya kita empati sama orang yang percaya sama hoax, kita tahu kenapa sih dia sampai seperti itu gitu. Apakah dia punya background tertentu? Kalau psikologi balik lagi ke situ ya Mbak Dwi ya. Kenapa sih dia sampai punya kecenderungan bias itu? Apakah dia sebenarnya hanya pengen melindungi self esteemnya gitu, ataukah memang dia punya pengalaman terdahulu sehingga membuat dia cenderung lebih mengarah pada informasi hoax dan tidak terbuka gitu pemikirannya gitu ya. Itu kan pasti juga banyak dipengaruhi kepribadiannya dia dan lain sebagainya. Ya edukasi itu, kalau nggak berhasil ya sudah, tanggung jawabnya kita hanya sejauh itu sepertinya gitu. Selebihnya tanggung jawab pribadi masing-masing gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Mona. Udah jelas ya, Ahmad Rahman. Itu juga mungkin yang menjadi kebingungan Dwi dari kemarin-kemarin ya Bu ya. Kenapa sih seseorang itu ketika dia menerima informasi itu dia hanya mencari informasi-informasi yang berdasarkan apa yang memang sudah menjadi keyakinannya. Jadi kalau yang nggak yakin ya entah dulu deh gitu, baca yang lain dulu. Jadi dari judulnya aja terkadang seseorang itu lebih suka yang berkaitan dengan apa yang dia yakini kayak gitu. Itu mungkin yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Bona. Baik, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya mau menginformasikan juga kepada teman-teman sekalian, kalau untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, harap teman-teman nanti mengupload atau bukti pengiriman biaya administrasi sebesar 20.000 ke rekening yang sudah ditaruh di room chat oleh panitia, kemudian mengisi link absensi ya. Jadi jangan lupa teman-teman, itu syaratnya kalau ingin mendapatkan sertifikat dari workshop dari ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu. Ini ada di room chat juga dari Rahma Salsa. Bagaimana cara agar kita mengenali hoax dan bagaimana pengalihan isu? Ini dari Rahma Salsa Bu. Oke. Silakan Bu Bona. Ya, pengalihan isu. Ini kayaknya kalau diskusi ini mungkin ini ya sama ahli komunikasi dan politik gitu-gitu ya Mbak Dwi ya. Oke, saya mungkin berusaha untuk melihat dari perspektif psikologi ya. Yaitu tadi, kalau kita mau mengenali itu hoax atau bukan, sebenarnya kita perlu, kalau tadi disampaikan Kahneman, kita perlu slowing down, kita perlu lebih pelan-pelan untuk mencari informasi lainnya gitu. Misalnya dapat satu berita nih, dapat informasi, misalnya apa ya yang hoax itu? Saya ambil contoh misalnya tadi, hoax yang lagi hangat banget ya, apa sih Dwi? Saya mungkin nggak terlalu update nih. Hoax yang lagi hangat, apa ya? Apa ya? Saya taunya itu aja nih.
kita ya udah pakai K-pop. apa? K-pop. K-pop. Oke. Misalnya itu tadi ada yang bilang bahwa kalau misalnya divaksin nanti bisa malah positif COVID gitu misalnya, atau kalau divaksin nanti jadi dapat nanti kita bisa meninggal gitu misalnya, sehingga orang-orang jadi takut akan hoax gitu, takut akan vaksin gitu. Nah tapi itu kan gimana ya? Kita juga perlu paham bahwa media kita kalau NU online sepertinya enggak ya. Itu kan cenderung kita media-media itu kan pasti punya ya kebutuhan ekonomi ya. Artinya semakin banyak diklik informasi atau beritanya, itu kan semakin dia banyak diakses orang, iklannya makin banyak gitu ya misalnya. Nah, kita perlu paham hal itu sehingga memang kadangkala berita-berita yang dibuat itu hal-hal yang sifatnya kayak sensasional gitu. Nah, sedangkan otak kita itu kan punya keterbatasan informasi. Sehingga gini, misal nih, dulu kalau belajar psikologi sosial nih, Mbak Dwi mungkin juga sangat familiar, ketika ngasih judul, itu misal nih ada berita misalnya tentang kebakaran, gitu. Kebakaran dulu pernah misalnya ada kebakaran di perusahaan karet gitu ya, sendal gitu ya misalnya. Nah, itu headline yang menarik, judul yang menarik itu ketika misalnya berita yang diangkat itu misalnya bukan seperti ini. Jumlah, misalnya kita bilang jumlah yang meninggal itu ada misalnya 120, misalnya gitu. Nah, otak kita kan terbatas ya memproses angka, sehingga kalau beritanya terdapat korban sejumlah 237, lalalala. Nah, itu tuh biasanya nggak kita klik pertama. Yang kita klik itu berita-berita yang membangkitkan emosi kita gitu, misalnya salah satu korban yang hendak menikah minggu depan meninggal, menjadi salah satu korban kebakaran. Itu biasanya yang pertama kali kita klik tuh lebih yang seperti itu kan, dibandingkan kita padahal yang satu ya faktanya memang ada seperti itu, tapi biasanya dan itu bukan hoax ya, tapi maksudnya untuk mengenali hoax itu orang-orang itu biasanya punya kecenderungan untuk memproses informasi yang membangkitkan emosinya gitu. Nah, ini termasuk juga digunakan pada akhirnya oleh media-media gitu ya. Mungkin kalau belajar komunikasi gitu-gitu ya, jurnalistik, itu kan karena otak kita terbatas sehingga judul-judulnya tuh juga dibuat semenggugah mungkin gitu. Nah, bahayanya kalau media yang tidak bertanggung jawab terus kemudian isinya itu tidak valid gitu beritanya gitu, hanya ingin sensasional, banyak diklik saja. Nah gitu, akan lebih baik kalau kita juga mengkonfirmasi dengan berita-berita yang lain, jadi tidak hanya pada satu sumber, kita juga coba misalnya kalau di NU online nih pasti beritanya kredibel nih, sehingga kita akses NU online gitu, ini sekalian promosi. Terus kemudian juga berita-berita lain tadi misalnya sumber informasi yang lain yang memang kita sudah tahu bahwa itu cukup kredibel juga gitu. Jadi kita cross check data gitu. Nah, itu kan memang butuh waktu. Kadang kita agak malas gitu untuk cross check data sehingga baru baca satu percaya gitu. Nah, itu perlu cross check data memang untuk mengenali hoax seperti itu. Kemudian yang dipastikan juga pendapat ahli ya yang kita dengarkan gitu. Kalau terkait COVID ya yang ahli siapa? Yang ahli mikrobiologi misalnya, sehingga ya informasi yang itu urusan lain sih ya, saya rasa selama kita tidak, maksudnya gini, ada berita yang penting banget, yang tiba-tiba artis kena, terus kemudian ada hal-hal yang siapa gitu, yang
sehingga kita lebih banyak mengakses informasi itu gitu. Sehingga kita ngerasa oh ini isu pengalihan isu pemerintah gitu dan lain-lain. Ya mesti cukup bijak hal tersebut. Jadi itu masalah politik ya. Mungkin kalau saya di ranah psikologi ya lebih bagaimana kita lebih bijak, kita tahu bagaimana kita memproses informasi, terus kemudian juga menyikapi informasi sehingga pada akhirnya tidak berdampak berbahaya bagi diri kita dan hal-hal sekitar kita. Kayaknya Mbak Dwi mungkin yang lebih bisa berbicara tentang pengalihan isu ya Mbak Dwi ya. Oke, itu paling ya. Aduh. Nah, Bu. Kita yang dialihkan terus, Bu. Dialihkan. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu ya. Ini pertanyaan dari Aditya Sultan Maulana. Bagaimana caranya kita memberitahu ke orang yang sudah terlanjur termakan hoax, yang itu sudah banget jelas hoaxnya, tapi kita ada rasa nggak enak karena pangkat dia lebih tinggi daripada kita dan pendidikannya juga pada lebih tinggi daripada kita. Okay. Gimana? Nah itu sebenarnya hampir sama kayak yang pertanyaan pertama ya. Ya, ini bos di kantor gitu ya misalnya ya, atau misalnya dosen kita gitu atau siapa gitu ya yang udah tahu jelas-jelas hoax. Ya, kita bisa memikirkan Oke. Baik, oke. Kita masih punya waktu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Selanjutnya ini dari Ramadan Al-Yafi, ini mahasiswa psikologi juga nih. Terkadang sulit memberikan pemahaman bahwa informasi tersebut adalah hoax, terlebih jika orang tersebut lebih tua usianya daripada kita. Seperti di grup-grup WhatsApp keluarga. Oh, ini lebih ke pemberitahuan sih, Bu. Yeah. Oke, kita skip dulu ya, Ramadan Al-Yafi. Ya, Kita lanjut, tadi mirip-mirip ya. Ini dari Abdurrahman. Ketemu teman atau saudara yang suka menyebar hoax, secara ilmu psikologis gimana cara menyadarkannya? Oh, ini juga sama juga sih, Bu. Oke, tapi mungkin Ibu ada tips lain? Ya, sebenarnya itu tadi ya yang sudah kan sebenarnya kalau di sini saya rasa kebetulan peserta yang di sini tuh cukup menyadari hoax ya. Sepertinya tadi yang saya lihat sehingga lebih ke bagaimana menyadarkan orang lain tadi ya yang lebih banyak gitu. Nah, ya peran kita sebenarnya apa ya? Kita cukup mengedukasi gitu dan kita kenali siapa sih orang yang kita ajak bicara, siapa karakternya dia seperti apa dan apa yang membuat dia mudah termakan hoax gitu. Jadi ya balik lagi kita kenali karakteristik orangnya gitu. Tadi misalnya ada di NU Online juga bilang oh ya berita hoax yang sempat beredar baru banget ini ya punyai misalnya dikabarkan meninggal gitu misalnya terus nah itu kan terus kemudian sudah dikonfirmasi kembali kan informasinya bahwa itu hoax nggak benar gitu-gitu. Nah saya rasa kalau orang-orangnya cukup yang kita ajak bicara ini cukup berpikiran terbuka gitu ya akan lebih mudah gitu karena kitanya pun juga kan juga membeberkan fakta gitu ya bahwa memang faktanya seperti ini gitu. Nah, cuman kalau memang apalagi kalau orang yang lebih senior gitu ya secara usia, kadang kan yang tadi loh protect self esteem, merasa kan harga dirinya, masa iya informasi yang saya berikan ini nggak lebih benar daripada anak-anak muda seperti kalian, misalnya kan ada juga yang seperti itu sehingga mungkin gengsi gitu ya.
atau mungkin ya harga dirinya merasa terancam gitu karena merasa salah. Orang itu kan nggak mudah ya untuk dibilang kamu salah gitu. Coba kalian ke diri sendiri juga deh. Kalau misalnya dibilang kamu salah nih, pendapat kamu salah gitu, kamu salah gitu, dibilang kamu salah aja udah pasti orang akan defensif kan. Nah kita cukup menyadari hal tersebut gitu sehingga kita cukup pahami apa yang membuat motifnya apa sih orang tersebut percaya hoax gitu. Kalau bisa kita edukasi gitu orang tersebut. Tapi kalau memang tidak bisa, ya sudah gitu. Tanggung jawab kita sebenarnya hanya sejauh itu gitu. Saya rasa itu ya gitu. Karena kok kalian gitu ya, kita saja kadang misalnya psikolog gitu ya Mbak Dwi ya, untuk misalnya orang yang datang misalnya pengen dibantu, kadang juga nggak sepenuhnya berhasil total gitu ya, sangat bergantung pada banyak faktor gitu ya, faktor kemauan orang itu untuk berubah dan lain sebagainya gitu. Jadi sangat banyak faktor gitu yang berpengaruh gitu ya, nggak simpel itu mengubah pemikiran orang, nilai orang gitu. Ya, itu kurang lebih. Baik, terima kasih Bu Mona atas jawabannya. Oke. Oke, teman-teman di room chat sudah tidak ada lagi pertanyaan. Atau teman-teman yang mau bertanya langsung silakan raise hand. Masih saya berikan kesempatan. Masih ada teman-teman? Atau ini ya, kurang sensasional topiknya ya. Harusnya yang lebih sensasional lagi, yang lagi hangat. Padahal ini soal bagaimana cara kita menanggulangi, bagaimana cara kita mencegah hoax tersebut. Ini sebenarnya sangat bagus, Bu. Oke, teman-teman, masih ada lagi yang mau bertanya? Sebentar, saya lihat di sini. Iya, betul Bu, saya betul. Oke, mungkin karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, Bu, teman-teman mungkin juga sudah sangat jelas sekali ya mendengarkan penjelasan dari Bu Bona mengenai bagaimana manusia, kenapa sih manusia itu sangat gampang sekali termakan informasi yang belum jelas kebenarannya, dan bagaimana sih proses otak manusia memproses informasi hoax yang ada, kemudian bagaimana kita mencegah dan bagaimana kita menanggulangi supaya informasi-informasi hoax tersebut tidak semakin merajalela di otak kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, selanjutnya mungkin saya mohon izin kepada Bu Bona untuk memberikan closing statement mengenai workshop daring kita pada hari ini, mengenai apa penyebab terkait dengan manusia yang mudah terpapar informasi hoax. Silakan, Bu. Oke, baik. Ya, dari kegiatan kita hari ini sebenarnya yang pengen saya garis bawahi, kita sebagai manusia sebenarnya memang punya kecenderungan bias gitu ya. Nah, perlu sekali untuk kita secara pribadi itu lebih mengenali diri kita gitu ya, karena kita ngomongnya dari perspektif psikologi gitu ya, kita mengenali diri kita, kecenderungan bias, nilai-nilai kita pribadi apa gitu, sehingga kita jadi lebih bijak gitu ketika menyikapi satu informasi gitu ya, terus kemudian tadi kita perlu lebih slowing down, kita perlu lebih pelan-pelan gitu ketika memproses informasi. Karena dunia ini saat ini proses perubahannya itu sangat cepat, informasi sangat banyak gitu. Sehingga kita manusia yang terbatas gitu ya, proses kognitifnya, otak kita terbatas gitu ya, sehingga akan lebih baik kalau kita lebih slowing down, lebih pelan-pelan, cross-check data, informasi gitu. Dan yang jelas banyak baca sih. Banyak baca dari sumber-sumber yang kredibel gitu ya. Ini ya, jiwa-jiwa dosennya keluar ya, banyak baca.
banyak baca gitu ya, karena sehingga kita nggak gampang kaget gitu kalau menerima informasi gitu. Kayak kemarin aku baca berita dari sini begini deh, dari sini begini gitu, sehingga kalau banyak baca kan kita lebih mudah untuk meng-cross check informasi gitu ya, dan terbuka gitu, punya pikiran yang terbuka gitu, sehingga harapannya kita paham betul gitu ya dari nilainya kita, kemungkinan biasnya kita gitu, ketika kita melakukan pengambilan keputusan konsekuensinya apa gitu, sehingga lebih bijak lagi gitu, karena kita tadi tahu bahwa kita memang punya keterbatasan sehingga cenderung memproses informasi-informasi yang familiar tadi, kurang lebih gitu ya, lebih bijak menyikapi informasi yang begitu banyak dan cepat ini. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Baik, terima kasih Bu Bona atas closing statement-nya yang sangat luar biasa, sangat keren sekali, dan memberikan edukasi baru kepada saya dan juga teman-teman peserta workshop daring antara NU Online dan juga Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Tapi yang menjadi garis bawah dari kegiatan kita kali ini mengenai apa penyebab seseorang mudah percaya dengan informasi hoax, dan tentunya ketika kita sudah tahu nih, udah punya gambaran dari Bu Bona mengenai apa penyebab kita gampang terkena informasi hoax, terpapar informasi hoax, dan percaya informasi hoax, maka selanjutnya kita harus benar-benar bisa mencegah dan juga menanggulangi hal tersebut, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya informasi-informasi yang tidak akurat, informasi-informasi yang tidak jelas kredibilitasnya, data dan lain sebagainya, itu bisa kita minimalisir kapan pun tidak ada sama sekali. Nah, Bu Bona tadi juga menyampaikan bahwa memang kecenderungan manusia itu ya cara berpikirnya itu lebih ke heuristik, di mana mereka lebih cenderung cepat dan efisien, tapi karena dengan cepat dan efisien tersebut pada akhirnya lebih cenderung membuat manusia itu lebih ke bias, yang artinya manusia karena terlalu cepat akhirnya ada bagian-bagian yang akhirnya ditinggalkan, dan akhirnya itu membuat informasi menjadi hoax dan menjadi informasi yang kurang akurat. Nah, Bu Bona juga menyampaikan bahwa bagaimana cara menanggulangi konfirmasi bias tersebut adalah kita mengenali dulu nih bias pribadi kita seperti apa. Kalau kita cenderung buru-buru, ya kita kenali dulu bagaimana, kita tanggulangi dulu dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita membaca artikel juga harus dibaca secara keseluruhan. Kita analisis informasi tersebut, kita pastikan kredibilitas datanya, kemudian kita sadari konsekuensi ketika kita mengambil sebuah tindakan. Dan apa yang disampaikan Bu Bona juga berkaitan, saya pribadi juga ketika belajar tentang psikologi, ketika disuruh berbicara ataupun diminta ya berbicara berkaitan dengan psikologi, saya biasanya langsung ke Bu Bona. Karena apa? Karena beliau secara keakuratan, kredibilitas data-data yang beliau ada, itu selalu diinformasikan. Jadi saya ketika ada apa-apa itu nggak berani lagi ngambil di internet secara langsung dari Wikipedia dan lain sebagainya, tapi langsung ke Bu Bona karena beliau lebih akurat. Oh gitu, terima kasih Mbak Dwi. Saya diakui kredibilitasnya. Itu sedikit curhatan saya sebagai salah satu mahasiswa psikologi angkatan 2016 dan juga dalam hal ini juga moderator. Terima kasih banyak Bu Bona atas informasinya dan memberikan edukasi buat saya dan teman-teman di kanal Zoomina, dan juga ada yang di Facebook ternyata Bu, di Facebook NU Online. Terima kasih banyak teman-teman sekalian yang sudah hadir, yang sudah mendengarkan workshop daring antara NU Online dan Unusia Jakarta. Jangan pernah bosan, nanti minggu depan akan ada lagi workshop-workshop selanjutnya. Jadi stay tune terus di NU Online dan juga Unusia Jakarta. Sekali lagi terima kasih Bu Bona. Saya Dwi Putri mohon pamit undur diri. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Siap. Izin pamit. Assalamualaikum. Siap. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Bona.